saya ke polisi kenapa? Kan ini fasilitas. Saya pencuri. Bukan nih. Saya bunuh orang, saya maling. Bawa saya. Kamu. Hei, Kita sama-sama orang kerja di sini. lalu Aksi sekelompok debt collector atau penagih utang di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten ini terbilang nekat. lu masih bisa dengan cara lu punya seragam. Apa yang teman? Woi, dari dasar saya tidak buat ribut, saya tidak bunuh orang, saya tidak pencuri. Lalu mau masuk polsek, dasar. Kawanan debt collector ini membentak polisi dengan melontarkan kata-kata kasar. Adu mulut terjadi saat kawanan debt collector hendak menarik kendaraan debiturnya yang tak bisa bayar cicilan. Namun dihalangi petugas kepolisian. Saya jelas punya diri. Ya kamu ntar jelasin angsuran gimana itu di polsek. Itu bukan urusan kepolisian. Ibu Kepolisian kan masuk ke ranah situ. Kok kamu bukan ranah Ya, kepolisian? pihak kepolisian tanggung jawabnya apa di sini? Karena dianggap mengganggu masyarakat dan melawan petugas, polisi akhirnya mengamankan kawanan debt collector ke Mapolsek Kelapa II Tangerang. Sebenarnya bukan membangkang ya, ada sedikit mereka tidak senang atas kehadiran kita ya, karena kita melakukan tindakan kepolisian ya dengan tegas. Ada sedikit mereka menolaklah kehadiran kita, tetapi kita tetap berprinsip bahwa ini adalah tugas kepolisian ya. Langkah kita apapun bentuk premanisme pasti akan kita tindak lanjuti. Pak, tadi artinya memang ada mobil yang sedang bermasalah atau sebenarnya? Betul, itu salah satu pengguna atau pemakai KR4 itu kalau tidak salah nunggak 3 bulan ya. Tapi kan tidak dengan cara-cara begitu. Polisi akan terus menindak tegas para debt collector yang melakukan penarikan kendaraan secara paksa, terlebih dengan cara kekerasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di bawah umur tanpa identitas. Korban ditemukan dengan kondisi terlentang di lahan kosong belakang gudang pengiriman barang. Jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan warga di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban yang diduga masih di bawah umur, berpakaian kaos warna abu-abu dan celana panjang warna abu-abu dengan ciri-ciri kulit putih dan rambut hitam. Saat ditemukan, posisi korban tertelentang di lahan kosong belakang gudang jasa pengiriman barang. Menurut keterangan warga, sempat mendengar teriakan sebelum ditemukannya jasad. Ya udah, ini udah jatuh aja. Pakai baju tapi. Ada luka-luka nggak sih, Bang? Kalau luka sih belum tahu sih, soalnya dari kejauhan juga sih. Dari kejauhan. Petugas kepolisian dari Polsek Pasar Minggu dan tim Inafis Polres Jakarta Selatan masih melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Komplotan mama pencuri terekam CCTV di sebuah toko pakaian di Kabupaten Tangerang, Banten. Sekali beraksi, para pelaku berhasil menggasak 14 celana jeans. Tiga orang mama terlihat berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko pakaian di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Dua mama berpura-pura memilih pakaian, sementara satu orang lainnya mengajak ngobrol penjaga toko untuk alihkan perhatian. Meski di dalam toko ada dua pengunjung lain, pelaku tetap nekat memasukkan 14 celana jeans ke dalam pakaiannya. Dua pelaku langsung keluar toko yang disusul satu pelaku lainnya. Kini pemilik toko merugi hingga Rp3.500.000. Ya, sekitar 3 orang ibu-ibu yang awalnya keluar dari mobil ya untuk berbelanja ke toko. Setelah masuk ke toko, mereka berpura-pura dengan mengecoh para penjaga yang ada di toko dengan berbagai macam cara, seperti menanyakan masalah barang, terus mencarikan ukuran barang. Dengan mengecoh itu sehingga penjaga toko yang berjumlah kurang lebih 3 orang jadi nggak fokus, dan akhirnya dengan satu orang yang mungkin sebagai eksekutor mengambil
barang yang diduga mungkin dari barang yang ada di toko tersebut. Terjadi pencurian dan pemberatan di mana dugaan pelaku ini berjumlah 3 orang dengan perannya masing-masing, dan yang dialami korban adalah kerugian 14 piece celana bermerek Cardinal, kalau dinominalkan uang sekitar 3.500.000. Langkah yang dilakukan oleh pihak polisi. Langkah kami yang sudah dilakukan, pertama melakukan cek TKP, menyisir CCTV yang ada di lokasi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pengungkapan terhadap. Diketahui total pelaku berjumlah 4 orang, 3 orang beraksi di dalam toko, sementara 1 orang menunggu di dalam mobil. Polisi sudah mengantongi identitas para pelaku, kini tengah mengejar komplotan emak-emak pencuri tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Seorang guru SD yang juga adalah wali murid di Kota Makassar tega mencabuli murid perempuannya sebanyak 7 kali. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus les private. Inilah guru sekolah dasar yang juga wali kelas korban berinisial IP berusia 32 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penetapan ini setelah sebelumnya pelaku diduga tega melakukan ruda paksa terhadap korban anak didiknya berusia 12 tahun yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Pelaku diketahui dilaporkan oleh orang tua korban setelah curiga dengan percakapan pelaku kepada anaknya dengan kata-kata mesra. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan cara bujuk rayu hingga meraba bagian tubuh korban saat menjalani les privat di rumah pelaku. Dilanjutkan dengan chat begitu, chat melalui aplikasi media sosial, dan akhirnya dilakukanlah persetujuan itu sampai dengan 7 kali. Nah ini anak ini yang menjadi korban ini usianya masih 12 tahun. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan pasal terkait kekerasan seksual dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 15 kuli panggul di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap oleh polisi usai penggerebekan kapal bermuatan 15 ton pasir timah ilegal. Para istri kuli panggul menangis histeris saat suaminya hendak digiring ke kantor polisi. 15 orang kuli panggul di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi. Penangkapan usai polisi menggerebek sebuah kapal bermuatan 15 ton pasir timah ilegal. Para istri kuli panggul ini pun menangis histeris saat suami mereka hendak digiring ke kantor polisi. Para istri menilai suami mereka hanyalah korban. Kuli panggul yang ditangkap sebelumnya dimintai tolong mengangkut pasir timah dengan upah Rp1 juta. Karena nggak ada bongkar di pelabuhan, terpaksalah ikut yang itu. Duit yang dijanjikan sepeser pun tidak ada. Tidak merasakan, cuma merasanya pedih, sakit hati, sengsara. Semulanya kami ini diajak oleh saudara Juanda atau Juan untuk melakukan pemanggulan pasir timah dari Pantai Bengalo melansir ke perahu. Tahu-taunya sekira pas sampai jam kerjanya kami sudah tidak sesuai lagi. Ternyata kami diangkut ke gudang untuk mengangkat. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang status penahanan para kuli panggul ini, sedangkan penanggung jawab dan pemilik barang belum ditemukan. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang ditumpangi oleh pedangdut Cantika Davinka menabrak sepeda motor di Magetan, Jawa Timur. 2 orang tewas dan 3 luka berat. Diduga motor ditabrak mobil karena motor berusaha untuk menyalip kendaraan lain di lajur kanan tanpa menggunakan lampu.
Sebuah mobil menabrak sepeda motor di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Kecelakaan ini membuat mobil yang dikemudikan oleh Febrian Fitrianto Hadi, warga Winongo Manguharjo, Madiun, menabrak bengkel sepeda motor di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, 2 orang tewas dan 3 luka berat. Tabrakan diduga karena mobil berusaha menyalip mobil di depannya, namun di lajur sebaliknya ada sepeda motor dalam kondisi tanpa lampu penerangan sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan. Ini mau menyalip kendaraan di depannya. Ketika menyalip, ternyata di depan ada sepeda motor yang mati lampunya. Akhirnya terjadi insiden laka-lantas tabrakan tersebut. Petugas Satlantas Polres Ngawi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sayyidiman, Magetan. Korban jiwa sementara ada 2 orang dibawa ke Rumah Sakit Magetan. Setelah nabrak itu langsung Innova berhenti atau seperti apa? Untuk habis kecelakaan, untuk Innova menumbur bengkel dari warga. Untuk supir mobil seperti apa? Untuk supir saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sayyidiman, Magetan. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Magetan dengan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pertikaian berujung maut terjadi di sebuah kafe di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang pemuda tewas dan 2 lainnya terluka parah setelah 2 kelompok pengunjung yang mabuk saling serang menggunakan senjata tajam. Perkelahian terjadi di sebuah kafe di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. 2 kelompok pemuda yang sama-sama pengunjung kafe saling serang dalam kondisi mabuk. Akibat perkelahian itu, 1 orang pemuda bernama HT, 22 tahun tewas dengan sejumlah luka tusuk di bagian dada, lengan, dan paha. Sementara 2 rekannya, ini CH dan FA, luka parah akibat sabetan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap 7 terduga pelaku di kawasan Tambun, Bekasi. 3 diantaranya dibawa ke lokasi kejadian untuk menjalani reka ulang. Dari hasil pemeriksaan terungkap pemicu perkelahian hanya karena senggolan saat menenggak minuman keras di lantai 2. Keributan sempat dilerai petugas keamanan namun berlanjut di luar. Salah satu pelaku yang membawa pisau menikam ketiga korban dengan membabi buta, sementara 2 tersangka lain menyerang korban dengan botol minuman dan tangan kosong. Akibat perbuatannya, ke-7 tersangka dijerat pasal tentang pengeroyokan hingga mengakibatkan nyawa orang melayang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan pemuda bertindak brutal merusak rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka membawa senjata tajam dan melempar bom molotov yang membuat warga ketakutan selama 2 malam berturut-turut. Puluhan pemuda terekam CCTV merusak sejumlah rumah di kawasan Lorong Proyek Lingkungan 3, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Mereka membawa senjata tajam dan senapan angin, serta melempar bom-bom molotov ke atap rumah warga. Tindakan brutal para pelaku berlangsung selama 2 malam berturut-turut. Diduga para pelaku dendam karena sebelumnya kampung mereka juga diserang. Tak hanya rumah, para pelaku juga merusak angkutan kota dan tempat usaha. Orang itu udah melempar bom molotov untuk membakar rumah. Itulah kami semua mematikan apinya. Habis itu babak kedua, ramai orang tuh datang, sekitar 30 orang lebih lah aku rasa. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku serta rutin menggelar patroli di sejumlah kawasan yang rawan tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui babak baru. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menemukan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang identik dengan hasil temuan Roy Suryo. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatua ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo.
Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Karena saya pemohon tunggal, tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim-tim Sentana dan Mas Roysuryo, saya pikir saya harus mengajak mereka. Karena gimana pun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Benar, inilah satu-satunya. Untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Ya. Ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Mengenai perkembangan ini mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan berkoordinasi. Tentunya kami akan melihat kira-kira apa yang dapat kami lakukan. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik, mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan. Setelah memegang salinan ijazah Joko Widodo, pakar telematika Roysuryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Selain itu, Roysuryo CS juga mengeklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Menurut Roysuryo, dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks di ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK Jakarta Kamis lalu. Ia mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roysuryo CS juga mengeklaim mengantongi temuan terkait dengan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Soal anaknya, selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, syaratnya di pasal 319 atau 619 ya, itu huruf R, 169 huruf R. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu syarat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang hampir luput dari awak media ini berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Belum diketahui isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Usai bertemu Prabowo, Jokowi langsung melanjutkan agendanya. Hal ini dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Kompol Syarif menyebut pertemuan keduanya dilakukan sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Namun Syarif tidak mengungkap isi pertemuan tersebut. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya berlangsung sebelum pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh lain. Pertemuan silaturahmi. Siapa aja Pak tokoh yang hadir Pak?